Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustina. Saya dari kelas 10 akuntansi. Berdirinya saya di sini untuk membawakan sebuah kultum yang berjudul Pentingnya Ikhlas Selama Bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fillah, Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Banyak amalan istimewa yang dapat kita lakukan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebenarnya perkara yang paling mendasar dan terpenting adalah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Itulah syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian istimewa dan dilakukan dengan cara istiqomah di setiap kita hendak melakukan amal ibadah yang kita lakukan. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid mendefinisikan tentang ikhlas. Ikhlas adalah ketika engkau tidak mengharapkan seseorang untuk melihat apa yang engkau kerjakan kecuali Allah, dan ketika seseorang berbuat suatu kebaikan dan ia tidak berharap kepada orang lain agar mengapresiasi apa yang ia kerjakan kecuali Allah. Dengan kata lain, ikhlas adalah seseorang yang beramal bukan karena manusia, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadahnya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat Al-Ghafir ayat 14. Banyak orang yang memberikan suatu analogi yang indah untuk menjelaskan makna ikhlas tersebut. Salah satunya adalah analogi tentang kopi dan gula. Ketika ada secangkir kopi yang ditambahkan dengan gula kemudian diminum oleh seseorang, maka komentarnya ialah sungguh sedapnya kopi ini. Padahal yang menyebabkan sedap ialah karena ada gula di dalamnya. Ketika ada secangkir teh yang ditambahkan dengan gula kemudian diminum oleh seseorang, maka komentarnya ialah sungguh manisnya teh ini. Dan tidak ada yang mengatakan sungguh manisnya gula ini. Dan mereka akan menyebutkan zat lain bukan gula yang disebutkan. Ketika seseorang makan roti yang diberikan gula padanya, maka sekali lagi bukan gula yang disebutkan, bahwa ia yang telah menyebabkan kopi, teh, atau roti menjadi sedap dan manis. Namun ketika ada seseorang yang terkena penyakit diabetes atau penyakit gula, maka yang disalahkan adalah gula, bukan kopi, teh, atau rotinya. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tidak selamanya kebaikan yang ditanam akan selalu berbuah apresiasi, pujian, atau sanjungan dari orang lain. Maka sudah seharusnya kita meski banyak belajar dari makhluk Allah yang bernama gula itu, guna untuk menumbuhkan rasa keikhlasan di dalam dirinya, sehingga segala perbuatan, tingkah laku, dan amal ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah momentum Ramadan untuk menempa dan melatih diri agar menjadi pribadi yang takwa dan juga senantiasa berbuat ikhlas kepada Allah, sehingga segala amal baik apapun yang engkau kerjakan benar-benar diterima oleh Allah, kemudian menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari akhir kelak. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk melatih keikhlasan. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bermuamalah di kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia kerja. Kerja tuntas, kerja ikhlas, insya Allah akan mengantarkan kita pada hasil yang maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.